Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mengakhiri tahun 1442 Hijriah dan segera memasuki tahun 1443 Hijriah, kita patut bersyukur. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Terjemah bebasnya, kalau seandainya kamu semua menghitung nikmat Allah, maka kamu semuanya tidak akan bisa, tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, nikmat apa yang patut kita syukuri? Yang pertama, nikmat panjang umur. Alhamdulillah, sampai hari ini alhamdulillah kita diberi oleh Allah umur yang panjang. Segera meninggalkan 1442 Hijriah, mudah-mudahan kita bertemu dengan tahun 1443 Hijriah. Banyak saudara-saudara kita yang telah mendahului kita karena umur meninggal dunia. Karena COVID-19 banyak merenggut nyawa saudara-saudara kita. Bersama-sama mari kita sampaikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bersama-sama kita doakan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minin. Amin. Selanjutnya mari kita ikuti anjuran pemerintah untuk cuci tangan dengan air yang mengalir, untuk pakai masker, untuk jaga jarak, ikuti vaksinasi, hindari kerumunan dan lain sebagainya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, syukur yang pertama nikmat panjang umur. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu.
Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Sebaliknya, wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sejelek-jelek manusia adalah yang dikaruniai panjang umur tetapi jelek, tetapi jahat amal perbuatannya. Oleh karena itu, saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, nikmat panjang umur itu kita gunakan untuk hal-hal yang positif, hal-hal kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nikmat dikaruniai sehat. Kalau yang pertama tadi panjang umur, nikmat yang kedua ini adalah nikmat berupa kesehatan, baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Nabi Muhammad SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu. Ada dua nikmat yang suka dilupakan oleh kebanyakan manusia, yaitu berupa badan yang sehat, yang kedua ada kesempatan, tidak sibuk. Nikmat sehat, nikmat diberi peluang waktu, kesempatan. Untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Saudara kaum muslimin nikmat rahimakumullah, syukur terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, syukur dengan lisan, yakni mengakui kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap merendahkan diri. Syukur dengan lisan adalah syukurnya orang yang berilmu. Ini dapat direalisasikan dalam bentuk ucapan. Itu yang pertama, syukur dengan lisan. Yang kedua, syukur dengan badan, yakni bersifat selalu sepakat dan melayani, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur dengan badan adalah syukurnya orang yang beribadah. Ini dapat direalisasikan dengan bentuk perbuatan. Yang ketiga, syukur dengan hati, yakni mengasingkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan konsisten menjaga keagungannya. Syukur dengan hati adalah syukurnya orang yang ahli ma'rifah. Ini dapat direalisasikan dengan semua hal ihwal
secara konsisten. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dalam kitab Risalah Qusyairiyah berkaitan dengan masalah syukur ini disampaikan dari Yahya bin Ya'la dari Abu Hubab dari Atta diceritakan bahwa ia bertamu kepada Aisyah radhiyallahu anha bersama Ubaid bin Umair, lalu mengatakan, "Berilah kami kabar tentang sesuatu yang paling mengagumkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah engkau lihat." Mendapat permintaan itu, Aisyah menangis lantas berkata, "Keadaan Rasul yang mana yang tidak mengagumkan? Di waktu malam beliau datang kepadaku, beliau masuk ke tempat tidur bersamaku sehingga kulitku bersentuhan dengan kulitnya. Beliau mengatakan, 'Wahai putri Abu Bakar, tinggalkanlah diriku, saya sedang beribadah kepada Tuhanku.' Aisyah berkata, 'Saya ingin lebih dekat denganmu.' Wanita agung ini lantas minta izin untuk mengambil gerabah air. Ia berwudu dan menuangkan air begitu banyak. Setelah itu Rasulullah SAW berdiri dan mengerjakan sholat. Beliau menangis sehingga air matanya bercucuran sampai ke dadanya. Beliau rukuk, sujud, dan mengangkat kepala seraya masih menangis. Beliau seperti itu sampai Bilal datang, kemudian menyerukan agar azan untuk sholat. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, 'Ya Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni segala dosamu, baik yang telah lalu maupun yang akan datang,' tanya Aisyah. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, 'Apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur?' Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimahullah, itulah sebagian sepotong kecil syukur Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimahullah, menurut suatu cerita, ada seorang laki-laki memasuki rumah Sahal bin Abdullah. Dia mengadukan sesuatu kepadanya dengan katanya, "Sesungguhnya seorang pencuri telah memasuki rumahku dan mengambil barang
daganganku. Setelah itu pencuri mengatakan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya ada pencuri yang memasuki hatimu sedang dia adalah setan, kemudian dia merusak tauhidmu, apa yang harus kau katakan? Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, menurut suatu pendapat, yang dimaksud syukurnya kedua mata adalah menutupi cacatnya teman yang pernah kita lihat. Sedang yang dimaksud syukurnya kedua telinga adalah menutupi cacatnya teman yang pernah kita dengar. Menurut yang lain, yang dimaksud syukur adalah merasa senang dengan pemberian yang belum pernah didapatkan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, beberapa hal berkaitan dengan bersyukur telah saya sampaikan melalui konten YouTube ini, tetapi patut kita renungkan firman Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, syukur akan mudah untuk kita ucapkan, akan mudah untuk kita katakan, akan mudah untuk kita sampaikan kepada orang lain. Akan tetapi syukur itu ternyata sulit untuk kita realisasikan, susah untuk kita terapkan pada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan di penghujung akhir 1442 Hijriah ini kita mau bersyukur. Syukur akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Syukur atas umur yang Allah berikan kepada kita, umur yang panjang. Syukur akan nikmat yang telah diberikan oleh Allah berupa kesehatan badan, berupa kesempatan yang ada pada diri kita masing-masing. Dengan adanya panjang umur, dengan adanya kesehatan, dengan adanya kesempatan yang ada pada kita, mari kita koreksi, kita evaluasi apa yang sudah kita berbuat dari tahun 1442 Hijriah. Memasuki 1443 Hijriah, mari kita manfaatkan panjang umur kita untuk amal perbuatan yang bagus. Mari kita gunakan kesehatan kita, kesempatan yang ada pada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk berbuat baik kepada diri kita, kepada keluarga, kepada tetangga, dan pada seluruh umat manusia dan kepada seluruh ciptaan atau makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, demikian konten YouTube kali ini, sepenggal sekelumit tentang syukur nikmat. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.